Waalaikumsalam, Bu. Ya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu sendiri gimana nih, Bu? Alhamdulillah Pak, sehat. Nah Bapak, terima kasih ya Pak telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Nah ini merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 Kabupaten Cikarang. Di sini nanti saya akan mewawancarai Bapak dalam beberapa hal pertanyaan yang akan saya ajukan. Nah, di sini Bapak bersedia tentunya kan Pak? Pasti, Bu. Ya. Karena sudah saya terima, Bu, barang pasti saya bersedia untuk diwawancari, Bu. Ya, alhamdulillah Pak, baik sekali. Nah, jadi Pak, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nomor satunya Pak, selama ini Bapak bagaimana cara untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan delima etika atau rujukan moral Pak? Begini, Bu, biasanya kami di sekolah, misalnya ada kasus, kami melihat dulu kasus itu kasus apa, apakah kasus dilema etika ataupun kasus rujukan moral. Jadi setelah kami pilih di antara dua kasus tersebut, baru nantinya selanjutnya baru kami akan mengambil keputusan daripada kasus tersebut. Yang misalnya ini kasus dilema etika misalnya, ini kasus rujukan moral, berarti kami pilih dulu antara dua kasus tersebut. Ya, baik Pak, berarti Bapak bagikan dulu ya, Bapak cari dulu yang mana dilema etika dan yang mana rujukan moral. Selanjutnya baru Bapak carikan Solusinya. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjelaskan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Berarti kalau sama-sama benar itu yang kasus ataupun dilema etika, bukan? Iya. Berarti biasanya begini, Bu, kami di sekolah ini barang pasti kami melakukan wawancara dulu ataupun dialog dulu sesama guru tentang kasus tersebut. Karena dalam suatu kasus itu kolaborasi itu sangat penting, Bu. Kalau tidak ada kolaborasi di antara sesama guru ataupun warga sekolah, apapun kasusnya itu tidak akan terselesaikan, Bu. Ya, benar sekali Pak ya, berarti Bapak mengedepankan kolaborasi sesama guru ya. Ya. Nah nanti mungkin bisa menjadi pengalaman atau ilmu juga bagi saya ke depan Pak. Nah, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Kalau masalah prosedurnya itu, yang pertama kami melihat dulu kasusnya, mengidentifikasi dulu kasusnya. Ini kasusnya apa nih? Apakah benar kasusnya dilema etika ataupun rujukan moral? Karena dia itu cuma kalau misalnya dilema etika mungkin kita agak payah sedikit memilahnya karena sama-sama benar. Sedangkan rujukan moral itu sudah pasti satu benar satu salah, tapi udah ada kepastiannya kasusnya. Berarti terutama sekali kami melakukan identifikasi dulu daripada kasus tersebut. Kemudian setelah itu kami melakukan analisa dampaknya, Bu, apakah dampak jangka panjang atau dampak jangka pendek. Kemudian yang selanjutnya, Bu, kami juga melakukan diskusi dengan pihak-pihak baik itu dari orang tua siswa ataupun dengan guru, yang jelasnya dengan warga sekolah, Bu. Kemudian yang selanjutnya setelah melakukan diskusi tadi dengan warga sekolah, dengan orang tua siswa, kemudian baru mempertimbangkan prinsip-prinsip daripada dilema etika tersebut, Bu. Setelah itu baru setelah kami pertimbangkan baru kami mengambil sebuah keputusan tentang kasus yang dialami tersebut. Iya, berarti prosedurnya sangat runtut ya Pak ya, dimulai dari Bapak mengidentifikasi permasalahannya itu bagaimana, kemudian melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk selanjutnya Bapak menemukan satu solusi yang pas untuk penyelesaian masalah tersebut. Bagus sekali Pak, ini juga bisa menjadi ilmu nantinya bagi saya Pak. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini
Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Kalau dalam pengambilan keputusan ini Bu, yang menjadi dalam kasus dilema etika ini Bu, yang pertama sekali keterbukaan kita Bu. Keterbukaan kita baik dengan warga sekolah, dengan orang tua, ataupun dengan yang mengalami kasus tersebut. Dengan adanya keterbukaan ini, barang pasti kita akan melakukan diskusi ini di antara dengan warga-warga sekolah kita Bu, untuk mencari solusi daripada kasus-kasus dilema etika ini Bu. Iya, tapi Bapak mengedepankan transparansi di sini Pak, Iya, iya. terbuka terhadap stakeholder yang ada di Iya, sekolah. iya. Iya. Baik Bapak, untuk selanjutnya hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak. Nah, untuk yang ini bagaimana Pak? Jadi kalau dalam kasus dilema etika yang menjadi tantangannya begini Bu. Misalnya saya beri contoh satu. Misalnya saya ada kegiatan di sekolah yang harus saya penuhi. Sedangkan di dinas juga memanggil saya karena ada kegiatan yang harus saya penuhi di dinas. Itu barang pasti dilema etika yang terjadi di saya, itu harus saya mengambil suatu keputusan. Jadi yang menjadi tantangan saya pada saat dalam satu waktu itu harus saya selesaikan dua permasalahan ini Bu. Itu kira-kira yang menjadi tantangan saya Bu. Berarti antara dua kepentingan itu yang memang sama-sama tidak bisa kita Iya, ya, Pak, ya. sama-sama kepentingan untuk muridnya Bu. Jadi barang pasti kita harus memenuhi keduanya Bu. Itu yang menjadi tantangannya Bu. Betul sekali, Pak. Nah, baik Bapak, untuk selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bapak jalankan? Begini Bu, itu kalau di kasus dilema etika, jadi tidak ada jadwal yang pasti. Karena begini Bu, kadang-kadang kasus dilema etika itu ada yang bisa kita selesaikan langsung dan ada yang membutuhkan jangka panjang. Berarti tidak ada satu jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah, kecuali masalah tersebut membutuhkan waktu yang lama untuk kita selesaikan. Barang pasti harus ada jadwalnya. Kalau kasus itu dalam jangka panjang, contohnya, berarti kita harus yang pertama harus mengidentifikasi dulu masalahnya apa. Kemudian kita harus musyawarah dulu, baik dengan guru, dengan wali murid, ataupun dengan stakeholder yang ada di sekolah. Nah, jadi ada yang kasus memang harus yang bisa kita selesaikan berarti tidak membutuhkan jadwal ataupun tidak membutuhkan waktu lama, dan ada juga kasus yang membutuhkan jadwal yang harus kita tentukan berarti ini duluan baru kita mengambil keputusannya. Saya rasa demikian Bu. Iya Pak, berarti dalam hal ini kasusnya tidak bisa disamaratakan. Tidak sama dia ya. Iya, benar sekali Bapak. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bapak? Kalau yang membantu saya, yang mempermudahkan saya nih Bu, yang pertama sebelumnya saya juga sebagai seorang TGP Bu. Jadi dalam kasus dilema etika ini sudah pernah sekurang tidaknya walaupun ada sudah pernah terjadi di sekolah ataupun kita sebelumnya sudah melakukan praktek di mana yang dikatakan dengan dilema etika dan rujukan moral ini Bu. Karena kita yang paling fokusnya kan di dilema etika ini Bu. Berarti sekurang tidaknya kita sudah melakukan prakteknya dulu Bu. Berarti solusi di kita sudah ada Bu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bu, saya juga banyak dibantu oleh guru-guru saya di sini. Guru-guru saya juga memberikan pendapat-pendapat yang mungkin karena orangnya lebih senior dari saya, sehingga memberikan pendapat-pendapat yang lebih jernih, yang lebih bijaksana. Sehingga
keputusan nantinya yang saya ambilkan itu lebih berpihak kepada murid, Bu. Dan juga di sekolah kita ini, Bu, sebelum saya sebagai TGP itu sudah ada 2 TGP sebelumnya, Bu. Jadi saya pada saat saya melakukan suatu mengambil keputusan, nanti dalam forum nantinya barang pasti TGP ataupun yang sekarang sudah menjadi GP ini itu sudah ada pengalaman yang lebih luas, Bu, tentang menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini, Bu. Nah, saya memang kalau dalam masalah kasus dilema etika ini, saya rasa kalau di sekolah kita ini, Bu, alhamdulillah semua guru sangat mendukung dalam keputusan tersebut, Bu. Karena saya biasanya dalam pengambilan keputusan itu tidak memihak, Bu, tapi saya lebih fokus kepada yang pertama netral, yang kedua lebih berpihak kepada murid. Ya benar sekali, berarti di sini Bapak selain Bapak mempunyai juga pemikiran sendiri atau solusi dari Bapak sendiri, ada juga lingkungan yang sangat mendukung, Ya, Pak, ya, lingkungan. di mana di tempat kerja ini ada beberapa CGP yang sekarang sudah menjadi GP, berarti banyak kontribusinya terhadap kinerja Bapak di SMP Layung ini, Pak. Ya bagus sekali, Pak, alhamdulillah, Pak, ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, pembelajaran yang bisa diambil adalah pembelajaran yang bisa Bapak petik selama ini yang dianggap benar itu bagaimana, Pak? Begini, Bu, berarti yang pertama dalam menghadapi dilema etika ini, itu penting yang pertama untuk bersikap tenang, Bu. Nah, kemudian juga bijaksana, kemudian terbuka, Bu, kita seperti saya sampaikan sebelumnya itu. Karena keterbukaan itu sangat dibutuhkan, Bu. Kemudian setelah keterbukaan itu juga dalam menyelesaikan masalah dilema etika ini juga seperti saya sampaikan tadi, Bu, itu kolaborasi sangat dibutuhkan, Bu. Karena apapun ceritanya kalau kolaborasi di antara warga sekolah itu tidak ada, apapun itu tidak akan berjalan dengan baik, Bu. Benar sekali, Pak. Jadi semua harus mendukung, Bapak, ya. Iya, ya, Bu. Baik, Bapak, terima kasih banyak atas wawancara ini, Pak. Tentunya banyak ilmu yang saya peroleh di sini, dan semoga ilmu ini bisa saya praktekkan atau bisa Diterapkan, ya. diterapkan nantinya dalam mengambil keputusan di sekolah saya, apapun itu menyangkut tentang permasalahan dilema etika dan pendidikan moral ini, Pak. Ya. Sekali lagi, Pak, saya ucapkan terima kasih banyak, dan saya izin pamit, Pak. Baik, Bu, juga saya mengucapkan terima kasih, Bu, nih sudah berkunjung di sekolah saya. Nantinya, Bu, saya juga berharap nih Ibu bisa berkunjung kembali ke sekolah kami nanti, ya. Siapa tahu ada ilmu-ilmu baru nantinya yang Ibu dapatkan baik di pendidikan guru penggerak ini, nantinya bisa Ibu imbaskan ke sekolah kami, Bu. Iya, baik, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih sekali, Pak. Sekarang saya sudah dapat ilmu, mungkin besok atau lusa saya kembali lagi akan dapat ilmu lagi. Terima kasih banyak nih, Pak. Baik, Bu, terima kasih sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu ini apa ini? Alhamdulillah, Bu. Nah, Ibu, tujuan saya datang ke rumah Ibu, saya ingin mewawancarai Ibu melihat tentang tugas saya, Bu, sebagai penggerak. Jadi di sini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait pengambilan keputusan Ibu di sekolah terhadap permasalahan yang pernah Ibu dapatkan di sekolah. Bagaimana, Ibu? Apakah bisa kita mulai, Ibu? Boleh. Baik, terima kasih, Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama saya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral, Bu? Baiklah, terima kasih untuk Ibu Eda. Mungkin saya akan menjawab
dari pertanyaan Ibu Edar mengenai kasus yang merupakan dilema etika atau butuhkan moral ya. Jadi menurut saya mengidentifikasi dilema etika dengan melihat apakah ada konflik antara dua nilai yang sama-sama penting, seperti kejujuran dan loyalitas. Biasanya dilema etika itu terjadi ketika keputusan yang harus diambil berpotensi merupakan satu pihak namun tetap berlandaskan prinsip-prinsip kebajikan. Nah, dalam situasi seperti ini, saya menganalisis dampaknya terhadap semua pihak yang terlibat serta mempertimbangkan nilai-nilai utama yang harus dipegang. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana Ibu akan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan di sana. Nah, ini Bu Edaya mungkin kalau saya menggunakan pendekatan berbasis dialog atau kolaborasi. Nah, dengan melibatkan semua pihak terkait baik guru, siswa maupun orang tua. Nah, untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas, selain itu saya menerapkan prinsip etis seperti keadilan, kebijaksanaan, dan empati untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keseimbangan antara nilai-nilai yang ada. Ya, baik. Berarti di sini Ibu akan berkolaborasi ya dengan rekan-rekan yang lain. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu terapkan atau Ibu lakukan selama ini? Mungkin prosedur yang saya lakukan sebetulnya meliputi ada beberapa hal, yaitu yang pertama identifikasi masalah dan nilai yang dipetakan. Yang kedua, analisis dampak jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, diskusi dengan pihak-pihak yang relevan untuk menggali masukan dan saran. Kemudian pertimbangan antara prinsip-prinsip dasar yang dianut sekolah seperti integritas dan keadilan. Dan mungkin yang terakhir, pengambilan keputusan secara transparan dan tidak memungkinkan, memberikan penjelasan kepada semua pihak terkait alasan dibalik keputusan tersebut. Nah, mungkin itu prosedur yang saya ambil. Ya Bu, bagus sekali Ibu. Mungkin ini nanti bisa menjadi sebuah acuan juga bagi saya pengalaman dari Ibu ini. Terima kasih Bu. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami? Nah, ini Bu Edar ya. Jadi yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan, mungkin hal yang paling efektif menurut saya adalah keterbukaan. Kenapa? Karena untuk berdiskusi dan mendengarkan pendapat dari berbagai sudut pandang. Jadi dengan adanya komunikasi yang jelas dan transparan, keputusan yang diambil menjadi lebih mudah diterima oleh semua pihak. Selain itu, memiliki pedoman etika yang jelas di sekolah membantu memberikan arahan dalam pengambilan keputusan. Ya, berarti di sini Ibu mengutamakan Keterbukaan. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal tantangan utamanya ya. Iya. Mungkin tantangan utamanya adalah menjaga keseimbangan
yaitu antara keseimbangan kepentingan individu dengan kepentingan kelompok, serta menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Kadang-kadang meskipun kita sudah berusaha mengambil keputusan yang adil, tetap ada pihak yang belum menerima, maksudnya merasa dirugikan. Jadi selain itu ada tekanan waktu juga, kita sering menjadi tantangan, terutama saat keputusan harus diambil dengan secepatnya. Iya, benar sekali Bu ya. Keputusan kita ambil tidak semua keputusan. Ya. Iya Bu, baik Bu. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika Bu? Apakah nantinya Bu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyesuaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa nantinya yang Ibu jalankan? Kalau menurut saya biasanya kalau mengambil keputusan itu tidak langsung di tempat tersebut, kecuali dalam keadaan terdesak. Kemudian saya lebih suka memberikan waktu untuk refleksi dan berdiskusi dengan pihak-pihak terkait sebelum mengambil keputusan final. Misalnya, biasanya saya menjadwalkan pertemuan lanjutannya untuk memastikan semua sudut pandang yang telah dipertimbangkan sebelum keputusan diambil. Ya baik Bu, berarti di sini Ibu mengutamakan diskusi dulu. Ya. Jika terdesak, baru Ibu Ya. melakukan. Jadi saya tidak mengambil langsung keputusan di hari itu tersebut. Iya, baik, ini juga menjadi sebuah pelajaran atau ilmu baru nantinya bagi saya. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Itu mungkin dukungan dari tim manajemen sekolah atau rekan-rekan guru. Jadi saya sangat membantu mereka sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Selain itu, masukan dari konselor atau ahli yang terkait juga seringkali menjadi faktor yang mempermudah proses pengambilan keputusan, terutama dalam kasus yang kompleks. Jadi faktor lain yang membantunya adalah adanya pedoman dan aturan yang jelas di sekolah terkait etika atau pengambilan keputusan. Iya, berarti di sekolah Ibu itu semua orang memiliki komitmen yang sama untuk kompak lah istilahnya Bu ya. Iya, bagus sekali Bu. Selanjutnya Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa nantinya yang dapat kita petik dari pengalaman Ibu ini ketika mengambil keputusan tentang dilema etika ini? Mungkin saya belajar bahwa dalam menghadapi dilema etika penting untuk bersikap tenang, kemudian bijaksana. Nah, saya terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak. Misalnya pengambilan keputusan itu tidak selalu hitam dan putih. Nah, namun prosesnya itu harus berdasarkan nilai-nilai yang kuat, nilai-nilai etika yang kuat. Nah, pembelajaran yang lainnya adalah pentingnya transparansi. Jadi kita harus terbuka dalam komunikasi. Kemudian tentang alasan dibalik terhadap keputusan, agar semua pihak bisa memahami dan menghargai proses yang telah dilalui. Nah, itu mungkin pembelajaran yang dapat saya ambil untuk pengalaman dari Ibu terhadap rekan-rekan.
Bagus sekali Bu. Jadi di sini Ibu akan transparan, terbuka kepada bawahan terhadap keputusan yang Ibu ambil. Jadi Ibu mengambil keputusan itu bukan dalam arti keputusan sudah Ibu ambil, berarti semua harus jalankan. Berarti Ibu mengedepankan transparan dan buka. Ya itu yang diutamakan, keterbukaan dan kerjasama antara rekan-rekan kita yang di sekolah. Iya, bagus sekali Bu. Terima kasih Bu atas sharing jawaban dari semua pertanyaan yang saya ajukan ini Bu. Semoga nantinya ini bisa menjadi pengalaman juga bagi saya, ilmu juga bagi saya ketika mengambil sebuah keputusan terhadap sebuah permasalahan. Sekali lagi Ibu saya ucapkan terima kasih dan saya izin pamit Bu. Sama-sama Ibu Eda, semoga nanti Ibu Eda dalam mengikuti hidup ini mudah-mudahan lulus. Amin Bu. Terima kasih banyak Bu. Saya izin pamit. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Baik. Alhamdulillah. Nah, Ibu, tujuan saya kemari Bu, saya ingin mewawancarai Ibu dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait bagaimana Ibu mengambil suatu keputusan terhadap suatu permasalahan di sekolah Ibu. Nah, ini adalah bagian dari tugas saya sebagai CDP Angkatan 11 tahun 2024 di Kabupaten Aceh Barat ini Bu. Baik Bu, apakah Ibu bersedia Bu? Bersedia Bu. Alhamdulillah. Bisa kita mulai sekarang ya Ibu ya? Iya. Baik Ibu, langsung saja untuk pertanyaan pertama. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik Bu. Kalau menurut saya berdasarkan kasus tersebut adanya dilema etika karena harus memutuskan di antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan, sehingga untuk mengidentifikasikan antara dilema etika dan rujukan moral dapat dilihat dari dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral perlu dilihat dari tipe khusus dan pilihan yang muncul. Saya rasa begitu. Ya, jadi seperti itu Bu ya. Nah, terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Ya, baik Eda. Selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan dulu dengan rekan-rekan guru agar mendapat pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan. Saya rasa seperti itu. Iya, baik Bu, terima kasih. Berarti dimusyawarahkan segala hal ya Bu, ya? Iya, iya. Baik Ibu, bagus sekali. Nanti ilmu Ibu ini akan menjadi ilmu juga bagi saya Bu. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini Bu? Ya, langkah atau prosedur yang bisa dilakukan adalah melalui musyawarah dengan wakil kepala sekolah dan selanjutnya dirapatkan dengan dewan-dewan guru. Seperti itu Bu. Ya, baik. Berarti Ibu melakukan rapat atau musyawarah dengan wakil Ibu dan Iya. juga dewan-dewan Dengan guru. dewan-dewan guru. Iya. Ya, berarti di sini Ibu terbuka ya dengan Iya. semua dewan guru. Ya, baik sekali Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya baik Bu. Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah
adanya komunikasi dengan wakil kepala sekolah dan guru di sekolah. Nah, seperti itu, Bu. Berarti tercipta komunikasi yang baik, Bu ya? Iya. Ya, baik sekali. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Ya, baik, Bu. Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari diri murid dan orang tua murid. Seperti itu, Bu. Ya, jadi di sini kesadaran yang kurang Ya, ya dari orang tua siswa dan murid. Baik sekali, Bu. Terima kasih, Bu, untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Nah, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan, Bu? Ya, baik, Bu. Tidak ada jadwal khusus dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Karena langsung melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Seperti itu, Bu. Ya, berarti di sini Ibu melakukan koordinasi, Bu Ya. ya? Ibu, selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, Bu. Dalam hal yang mempermudah adalah adanya keterlibatan wakil kepala sekolah dan guru yang selama ini membantu dan pengambilan keputusan dilema etika. Ya. Seperti itu, Bu. Ya, baik, Bu. Berarti terjalin kerjasama yang Ya. baik ya, Bu ya? Ya. Iya, bagus sekali. Selanjutnya Ibu, yang terakhir ini, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, baik, Bu. Pembelajaran yang dapat dipetik adalah tidak semua yang dianggap benar. Itu karena harus dilihat dari berbagai sisi. Seperti itu. Jadi semua harus ditinjau dari segala sisi, Iya, ya, iya. tidak boleh diputuskan secara sepihak, ya. Ya, ya. Iya, baik Ibu, sampai di sini Bu wawancara kita. Nah, di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu telah meluangkan waktunya untuk bersedia saya wawancarai Ibu, dan ilmu yang Ibu tularkan nantinya bisa saya praktekkan dalam pembelajaran saya di sekolah tentunya. Sekali lagi Ibu terima kasih banyak. Saya pun izin pamit, Bu. Ya, baik, Pak Aidar. Sering-seringlah berkunjung ke sekolah kami, Bu Aidar, ya. Iya, Bu. Insya Allah. Saya pamit, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.